Kembali di Kompas Petang, Saudara. Amerika Serikat berencana mengirimkan pasukan darat di mana mereka berencana menempatkan ribuan pasukan elit lintas udara ke-82. Untuk membahasnya kami telah bersama dengan pengamat militer CIDE, Anton Ali Abbas, dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawiran Agung Sasongko Jati. Saya ke Pak Agung kembali. Pak Agung, tadi Anda menyatakan bahwa invasi darat ini tidak mungkin karena harus membutuhkan ratusan ribu pasukan yang akan dikirimkan menuju Iran. Untuk saat ini apakah mungkin Trump ini adalah menargetkan Selat Hormuz ataupun juga titik lokasi lainnya di mana saat ini adalah tekanan utama dari Iran adalah Selat Hormuz? Jadi motivasi utama pengiriman lintas udara, divisi lintas udara ini lebih kental dengan aspek politik domestik dan informasi. Dia butuh narasi kemenangan cepat untuk menjustifikasi klaimnya di Washington dan mengalihkan perhatian dari inflasi energi dalam negeri. Amerika ingin melakukan serangan dekapitasi di udara dan untuk mengubah rezim dan mengamankan Selat Hormuz secara absolut. Namun kepentingan nasional yang sejati dari Amerika itu bukan itu, yaitu adalah stabilitas pasar energi dan keamanan dolar. Itu yang paling penting, tapi dikorbankan dengan perjudian militer ini. Nah, Amerika itu sudah terjebak dalam delusi bahwa teknologi udara dan pasukan elit bisa menggantikan massa otot atau MES atau prajurit yang dibutuhkan dalam perang darat sesungguhnya. Karena kepentingan nasional itu nggak akan terpenuhi karena operasi ini. Justru nanti malah menguras stok amunisi hanut. Karena belum apa-apa mereka harus dilindungi dari serangan udara. Karena yang paling ditakutkan adalah serangan udara dan dibutuhkan hanut. Bayangkan pasukan bergerak tapi harus dilindungi dengan pertahanan udara yang harus masif dan mahal. Jadi sebetulnya Trump itu ingin mengunci kembali kendalinya atas energi global lewat Selat Hormuz. Namun malah memicu blokade yang lebih ketat kalau gini. Jadi sebetulnya sampai titik ini sebetulnya militer itu sudah bukan jawaban, bukan option, tetapi diplomasi. Militer itu hanyalah tekan, tapi sudah terbukti bahwa kemampuan militernya menghancurkan semua akses udara dan hampir menghancurkan sebagian besar daripada Iran, ternyata tidak mampu membuat Iran menyerah. Dan kalau Iran tidak menyerah berarti Iran tidak kalah, dan tidak kalah berarti justru mereka yang, karena esensi atrisi itu adalah kuat-kuatan. Lama-lama nggak kuat dong. Nggak kuatnya apa? Nggak kuat secara mahal biayanya. Dua, nggak kuat karena naik harga minyak. Nggak kuat karena tekanan politik dalam negeri. Dan nggak kuat juga karena posisinya menjadi makin lemah secara diplomatik. Karena dia makin gagal dalam menekan ini, makin turun powernya Amerika di sana. Makin naik powernya Iran. Jadi sebetulnya pada saat ini kalau Donald Trump pintar, dia harus push ke diplomasi, mendapatkan apa yang masih bisa didapat mumpung Iran belum dapat posisi lebih tinggi lagi dan langsung menuju ke perjanjian. Ingat tahun 73 saat Amerika lagi perang Vietnam yang sangat berat itu menjalin perjanjian dengan Cina untuk masuk World Trade Organization, untuk masuk perdagangan bebas. Itu langkah yang sangat jenius. Jadi dengan saat benci-bencinya pada komunis, tetapi saat yang sama mengajak agar apa? Karena dia punya musuh yang lebih berat, yaitu Uni Soviet. Untuk mengalahkan Uni Soviet dia rangkul ini. Nah sekarang bagaimana dia mau mengalahkan BRICS? Rangkul saja Iran itu, tawarkan segala macam yang baik, bagus. Toh juga Iran itu bukan ancaman bagi Amerika sesungguhnya. Nah, cuman masalahnya, se-ekstrim yang saya katakan ini, apa berani dia meniru Henry Kissinger dan Nixon yang menjalin justru hubungan dengan Cina, yang Cina tetap komunis, tapi dia dijadikan mitra dagang dan bahkan menanamkan banyak uang di Cina, sehingga Cina berkembang meskipun nanti belakangan menyesali ya. Tapi sekarang kenapa tidak ke Iran? Itu malah pilihan yang lebih bijak daripada melanjutkan perang yang malah merontokkan Amerika di sini, di mana? Di Timur Tengah. Ya, sebelum ke soal negosiasi, saya ke Mas Anton. Mas Anton, apakah juga ada kemungkinan, karena ini adalah pasukan serangan cepat dan juga memiliki taktik gerilya dan hit and run yang baik untuk sisi dari Amerika Serikat, apakah juga ada menyasar ke infrastruktur ekspor minyak atau kilang minyak di wilayah Pulau Kark dari Iran? Problemnya adalah kalau kita bicara perang asimetris kan kuncinya pada resiliensi. Nah, resiliensi lah yang kemudian bisa mendikte seberapa lama, ke arah mana konflik ini. Nah, yang bisa bicara tentang resiliensi itu adalah Iran, bukan Amerika Serikat. Itu satu. Makanya tadi ketika Pak Agung cerita tadi, itu yang ngedikte hari ini tuh Iran, bukan Amerika Serikat. Itu jangan lupa. Walaupun apa yang dipamerkan oleh Amerika Serikat, kita juga harus lihat itu audiensnya siapa. Yang pertama jelas tadi Pak Agung sudah bilang, ini ngomong tentang domestic politicsnya dia. Itu yang dia harus menunjukkan bahwa dia bisa perang cepat dan lain-lain. Itu satu. Kedua, dia juga harus menunjukkan pada ally-nya bahwa saya serius loh, gitu ya.
Ketiga, pada adversary dalam hal ini musuhnya, bahwa Iran ini saya udah ngirimin masukan dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau bicara tentang apa yang dilakukan Amerika Serikat, kita harus lihat di audiensnya beda-beda, tujuannya beda-beda, dan pesannya tentu saja beda-beda yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat gitu. Apakah kemudian dia akan melakukan pendaratan atau dan lain-lain? Tentu tadi saya bilang, ini baru tahap awal persiapan. Ini nanti harus kita cermati lagi, apa pasukan apa yang bergeser ke sana. Apakah tadi Pak Agung bilang, ini ngomong tentang bantuan tempur itu harus dilindungi dan lain-lain. Itu ada atau tidak? Gitu. Jangan lupa misalnya ketika bicara tentang apa yang Iran lakukan, Iran itu sudah bisa sampai melakukan serangan ke Diego Garcia, 4.000 kilometer, walaupun itu berhasil atau tidak berhasil, tapi gestur itu sudah nyata. Artinya apa? Artinya Iran itu mau dibilang bahwa dia sudah dilumpuhkan dan lain-lain, dia masih sampai hari ini masih bisa melawan. Nah, itu yang juga bagi saya juga penting dicermati bagi Amerika Serikat. Apakah Amerika Serikat ingin serius misalnya masuk ke daratan, misalnya daratan Iran, atau dia ingin masuk hanya ke Pulau Kark, atau ingin Hormuz, kita belum tahu. Karena tadi kita akan menunggu pasukan-pasukan yang lain ini. Ini baru marinir, baru lalu kita bicara tentang airborne gitu ya, dan yang lain-lainnya seperti apa. Ini akan kita tunggu. Apakah dia akan bergeser secara serius atau tidak. Itu, Mas. Ya, untuk Pak Agung, untuk saat ini sebenarnya bagaimana kekuatan pasukan keduanya? Tentu kita mengingat bahwa kalau dari tahapan yang tadi dibilang oleh Mas Anton, ada sebuah tahapan, dan juga Anda melihat seperti apa sebenarnya kekuatan dari keduanya untuk menghadapi yang perang, terutama yang Anda sebut perang atrisi atau endurance war atau perang yang berkepanjangan. Gini, yang jelas Iran pasti siap, karena mereka siap sama yang terburuk. Masalahnya Amerika siap nggak? Mereka siap perang cepat loh. Pelajaran pada saat perang dunia kedua itu ada orang yang sama sombong Amerika, namanya adalah pasukan Jerman. Dengan yakin dengan kekuatan besar dengan puluhan divisi menyerbu ke Uni Soviet bulan Juni, berangkat. Kemudian mereka duduk di meja perundingan, jawabannya memang tentu ini tergantung siapa yang nanti akan menjadi peace broker-nya dan bagaimana kemudian peace broker tersebut membangun kredibilitas yang tinggi yang bisa dipercaya oleh para pihak yang bertikai. Dan itu memang tantangan adalah bagaimana membangun keyakinan dan kepercayaan kepada Iran, karena di tengah mereka sangat rendah kepercayaan terhadap Amerika Serikat. Itu ini yang memang menjadi pelik. Kalau misalnya tawaran mau 15, mau 5, itu nanti gitu ya. Nanti akan bisa kita bicarakan ketika sudah oke dua-duanya sama mau duduk di meja perundingan. Jadi apa yang diminta Trump 15, kalau kata Iran enggak, saya nggak mau dengarkan, ya tetap aja perang terjadi gitu. Jadi 5 itu akan bisa kita bicarakan kalau mereka sepakat untuk sama-sama duduk di meja perundingan. Yang bagian mana yang oke, bagian mana yang tidak oke. Kalau misalnya kita lihat 15 itu kan, itu semuanya merugikan Iran, yang Iran sedikit cuma dia akan diangkat sanksinya dan lain-lain. Siapa yang membayar atau siapa yang membayar ongkos dari kerusakan di Iran, Amerika Serikat nggak masukin di dalam situ. Gitu. Jadi akan ada banyak point of discussion-nya ya. Jadi ketika kita bicara tadi poin itu, tapi problem hari ini adalah siapa yang kemudian bisa diterima, terutama dari sisi Iran. Itu yang akan menjadi concern paling tinggi, ya. Karena saat ini Iran sangat defisit kepercayaan kepada pihak Amerika Serikat. Ya, 2 kali perundingan dan kemudian terjadi serangan, dan terakhir ada di Jenewa melalui Oman, dan saat ini juga serangan terjadi di mana Amerika Serikat dan Israel terus menggempur Iran. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Jeddah, dan juga Marsema TNI Purnawirawan, Agung Sasongkojati, pakar strategi alumni US War College bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore. Usai jeda saudara, pelatih timnas John Hartman dan pemain belakang Elkan Baget berjanji akan memberikan